pertahanan, bukan kelemahan. Ya. Pertahanan. Ada hubungannya pertahanan dengan pertanian? Ada. Sekuat-kuatnya pasukan kita tempur, Bapak Ibu, peralatan canggih dan sebagainya, kalau nggak sarapan pagi, siang juga nggak makan, malam juga nggak makan. Kira-kira kalau ada perintah tembak, ini yang ditembak musuhnya apa komandannya kira-kira? Komandannya. Betul nggak? Nggak bisa. Ini nggak bisa. Saya kasih makan tak komandannya. Ini saya cerita sedikit Bapak Ibu. 10 tahun yang lalu beliau itu diundang ke Papua. Saya nggak sebutkan nama kotanya ya. Di Papua beliau ketemu ternyata dengan 17 profesor dari Jepang. Profesor dari Jepang ini sedang melobi pemerintah setempat, Bapak Ibu, kepala sukunya dan sebagainya dikumpulkan bagaimana bisa menjual tanahnya. Kalaupun nggak dijual, minimal disewa. Disewanya nggak setahun 2 tahun, Bapak Ibu, 150 tahun berapa lu? Sampai lupa kalau itu tanah kita. Sedang berusaha keras di sana. Apa permintaan kepala sukunya apa nih? Minta mobil Pajero, nggak ada jalannya, antar pakai helikopter taruh depan rumahnya, gitu ya. Mau dipakai mau nggak terserah. Saking seriusnya pengen bangun pertanian di tempat kita. Yang menggelitik beliau satu pertanyaan, kenapa kok ngotot beliau apa dan profesor dari Jepang itu pengen bangun pertanian di kita? Apa jawabannya? Suatu saat kisruh bangsa-bangsa ini yang dicari adalah makanan. Bisa dimain Bapak Ibu? Ya. Kuatkah pertahanan kita kalau gak ada makanan? Enggak. Orang lapar itu mudah diadu domba, betul nggak? Betul. Orang lapar itu mudah caos, Bapak Ibu. Orang lapar itu mudah marah, ya kan? Status keamanan terganggu, betul nggak? Ini harus kita paham. Maka pertanian yang kita bangun, Bapak Ibu, itu sebenarnya tidak lepas daripada Ipolexos Budham Kamnas, ya kan? Betul nggak? Ya. Ya, beliau mengingatkan kepada kita hari ini, satu-satunya cara hari ini kita bertahan adalah masih kita punya potensi menang adalah di jalur pertanian. Kalau jalur teknologi dan sebagainya kita ngejar Cina, ngejar Jepang, sangat berat sekali. Tapi kalau jalur pertanian seharusnya kita yang menang. Kenapa? Karena triggernya kekuatan kita adalah jalur pertanian. Dulu Thailand belajar dari kita, dulu Vietnam belajar dari kita, dulu Malaysia belajar dari kita tahun 70-an sana, Bapak Ibu. Hari ini kita serba bingung, semua serba Bangkok. Ayamnya ayam Bangkok, jambunya jambu Bangkok. Ya, luar biasa. Mana produk kita? Satu-satu dipreteli, Bapak Ibu. Kita bahas sekarang. Mana pertanian berkaitan erat dengan ideologi? Sila kelima, lambangnya apa, Bapak Ibu? Padi dan ada ya sini. Padi dan kapas ya. Berarti pertanian bukan? Pertanian. Ini ideologi kita loh, Bapak Ibu, bangun pertanian itu bahaya. Kalau tidak punya makanan kita, betul nggak? Betul. Kemudian politik, di mana politiknya? Bapak Ibu tahu kasus bawang putih? Tahun 80 Bapak Ibu, kita ini adalah terbaik bawang putih di NTB, Bima dan sebagainya. Sekarang Bapak Ibu 96% kita impor. Kenapa ada sebuah negara yang siap rugi 30 tahun? Dia kirim ke sini terus dengan harga murah dan sebagainya. Ini perang masalahnya. Maka Bapak Ibu mengatakan, kalau produknya saya sudah bisa masuk ke sebuah negara, itu cara invasi yang paling keren hari ini. 30 tahun sebuah negara bagaimana bisa diterima oleh kita? Sehingga petaninya udah gak mau nanam lagi karena rugi. Anaknya sudah tidak mau melanjutkan lagi. Ketika para pakar-pakar banyak pertanian Bapak Ibu sudah tidak lagi mau bangun bawang putih. Hari ini kita 90% bergantung kepada impor. Dan sekarang negara-negara yang ngirim ke kita sudah berani ngomong wani piro. Bisa dipahami? Semua komoditi ke depan akan dihabiskan begitu Bapak Ibu. Kalau hari ini kita tidak bangkit, ini salah satu contoh bisa jadi sebuah ajang politik Bapak Ibu pertanian.
Betul ya? Kemudian ekonomi otomatis ada ekonominya. Ada bisnisnya Bapak Ibu, tapi bisnis yang bertanggung jawab. Ya. Kemudian sosial budayanya. Ini adalah sosial budaya kita Bapak Ibu, agresi. Dan ini bagian dari pertahanan keamanan nasional. Dari sini harus kita memahami bahwa penting ternyata membangun pertanian ini. Ya. Jadi kami sangat bangga sekali melihat Bapak Ibu semangat mengikuti pelatihan, daftar pelatihan jauh-jauh, ya kan? Yang ongkosnya aja kadang lah kan lebih mahal daripada bayarnya. Coba yang dari Papua, pesawatnya ada berapa Bapak Ibu? Ada yang dari Papua ini? Pertanian itu adalah pertahanan, bukan kelemahan. Berarti ketika kita membangun pertanian, seperti kita sedang membangun pertahanan. Yang keenam Bapak Ibu, pertanian itu adalah pekerjaan petani. Petani itu kami singkat dengan penuh tanda nilai. Apa petani? Penuh tanda nilai. Bahwa antara kehidupan dan kematian ini ada rangkaian pertanggungjawabannya. Betul nggak? Iya kan? Apa yang kita lakukan selama kita hidup, di kematian nanti ada nilai pertanggungjawabannya. Tinggal kita hari ini, ya pertanyaan ini mau jadi kita pindah, mau kita jadikan nilai apa? Positif apa? Negatif. Pak, saya mau jadikan pertanyaan ini nilai yang positif. Ya bangun cara-cara yang baik, yang memberkati banyak orang, yang bertanggung jawab, yang ramah lingkungan, kan gitu kan, yang bisa mengatasi masalah, yang bagian dari pertahanan negara, Bapak Ibu. Kalau negatif ya sebaliknya ya, lanjutkan pola-pola yang sudah lama, silahkan lanjutkan seperti itu. Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu, pertanian itu ada asal kata dari tani. Tani ini singkatan dari Pak Bayu adalah tawakal, amanah, niat, ibadah. Ya. Berarti udah langsung menjurus ke garis apa ini? Spiritual. Maka antara spiritual dan pertanian, dua hal yang tidak bisa kita pisahkan, Bapak Ibu. Sepakat kira-kira? Sepakat. Oke ya. Jadi kalau memang ini spiritual kita, bertani itu adalah bagian nilai di situ ada, maka kita buat yang terbaik, ya. Jadi penuh tanda nilai ini saya menyingkat Bapak Ibu ya. Kalau Pak Soekarno dulu tahun 65 menyingkatnya apa? Petani-petani itu penyangga tatanan negara Indonesia. Itu Pak Soekarno ya. Beliau melihat bahwa petani adalah penyangga. Tahu penyangga? Tiang. Rumah ini kalau nggak ada tiangnya ya rubuh, kan gitu kan? Nah, jadi petani ini, kalau Pak Soekarno menyingkatnya, petani itu adalah penyangga tatanan negeri, pendeknya ya, penyangga tatanan negara Indonesia. Kalau saya ada penuh tanda nilai Pak Bayu, tawakal, amanah, niat, ibadah. Kemudian yang ke-8 Bapak Ibu, pertanian itu adalah kepasrahan ya. Apa pertanian itu adalah? Pasrah. Asal katanya apa? Pasrah yang kami maksud Bapak Ibu bukan putus asa. Pasrah yang kami maksud itu bukan menyerah. Pasrah yang kami maksud kita itu bukan menerima apa adanya, bukan. Tapi pasrah yang kami maksud ini adalah kita berbuat maksimal dulu, sebaik mungkin, semaksimal mungkin, hasilnya kita serahkan kepada Yang Kuasa. Betul Bapak Ibu? Contohnya nanam jagung. Tugas kita hanya mempersiapkan saja. Kemudian naruh jagung di situ. Yang numbuhkan akarnya siapa? Kita apa bukan? Yang numbuhkan batangnya siapa? Yang numbuhkan daunnya siapa? Yang numbuhkan buahnya, ngasih buahnya siapa? Peran kita Bapak Ibu hanya 99, peran kita hanya 0,001 paling Bapak Ibu. 99,9%-nya itu adalah yang di atas. Sepakat? Sepakat. Jadi kalau Bapak Ibu bisa panen dan sebagainya, hebat pertaniannya, itu bukan kehebatan kita.